Bang Rahman, ini kan kejadiannya kalau yang saya lihat dan saya amati belakangan ini terjadi karena tidak ada komunikasi antara Kementerian SDM dengan para pelaku ataupun para pengecer termasuk asosiasi. Nah, kenapa pertanyaan dari saya adalah kenapa sebelum pelaksanaan kemarin tanggal 1 itu tidak diajak ngomong dulu Bang, pengecer-pengecer? Saya tambahkan padahal kajian sudah dari 2016. Dari 2016, dari 2003. Itu yang tentu yang mesti menjawab Kementerian SDM. Bukan Golkar ya? kita berkepentingan. Tapi tetap saja seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini soal kisru ini kita ambil alih, kita tanggung jawab, kita cari jalan, kita upayakan untuk menyelesaikan seperti perintah Presiden. Dan itu sudah dilakukan dan setelah kemarin Presiden memerintahkan untuk pengecer diaktifkan kembali, tidak ada lagi pembatasan, tinggal kemudian Kementerian SDM mentransformasi dari pengecer menjadi subpangkalan. Saya kira itu perlahan itu sesungguhnya sudah dilakukan dengan baik. Tapi saya kira ada kisru dan itu Pak Bahlil sudah minta maaf. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kajian ini memang dilakukan sejak tahun 2016 dan dari dulu salah satu kendalanya adalah akurasi data. Anda melihat ini sebagai sesuatu yang dipaksakan? Ya karena memang pertumbuhan pedagang kelontong dan eceran itu kan berkembang secara signifikan. Mungkin data 2016 ketika dibandingkan dengan 2024, 2025 itu perbedaannya jauh secara signifikan. Karenanya ketika ada usulan bahwa membeli tabung gas 3 kg tak lagi di eceran ke pangkalan, kenapa kisruh? Karena yang selama ini menjadi akses supaya warga bisa mendapatkan tabung gas adalah eceran. Kan Pak Bahlil ngomong, ini masa transisi gampang kok, stop eceran ke pangkalan. Nah problemnya setiap orang nggak tahu pangkalan di daerahnya di mana. Kalau kampung saya kebetulan di desa, untuk ke pangkalan, ke kabupaten, itu butuh waktu 3 jam Pak. Dan itu bisa menghabiskan duit sekitar 30 sampai 35 kilo. Dan itu bisa habis duit 40 sampai 50 ribu. Itu kan bisa 2 kali lipat beli tabung gas. Nah itu yang tidak dipikirkan secara komprehensif. Nah yang kedua, pedagang eceran ini kan buka 26 jam. Jadi kalau ada orang kesulitan habis gas tengah malam, enak. Jadi sekalipun harganya berlipat ganda, nggak ada soal kok. Ini bukan soal daya beli, karena terpaksa harus tengah malam. Masalahnya. Karena ketersediaan. Nah, persoalannya ada tidak pangkalan yang buka 26 jam seperti eceran, kan itu rumit. Nah ketika misalnya ada upaya supaya eceran menjadi pangkalan, orang yang dibayangkan ribet, harus ada nomor induk usaha lah, harus NPWP, macam-macam ceritanya. Padahal eceran ini cuman jualan tabung gas paling banyak 15 biji kok. Untungnya kalau dihitung di antara 15 biji tabung gas nggak lebih dari 40 ribu dan itu dianggap kebocoran. Tadi saya nanya, rata-rata toko pengecer atau toko kelontong tuh punya. Kalau Mbak Nisa ada waktu sama Mas Aron, nanti saya ajak jalan-jalan ke warung kelontong Madura. Paling luas lebarnya, ini warung eceran nih, lebarnya 3, ke belakang 4. Di ujung 4 tempat tinggal itu adalah toilet, sampingnya lagi tempat tidur, depannya itu tabung gas. Jadi tidurnya dengan tabung gas, bukan karena kenapa. Karena memang tempatnya sempit dan itu dituduh sebagai kebocoran. Nah pangkalan itu menurut saya perlu dideteksi. Setelah pangkalan baru agen. Kan di situ yang sebenarnya sangat mungkin terjadi kebocoran-kebocoran. Kalaupun toh di bawah ada margin, setiap tabung gas misalnya untungnya 4 atau 5 ribu. Ini kebocoran buat rakyat 4 ribu kok dipersoalkan kok. Nah yang di pangkalan-pangkalan itu yang mestinya diinvestigasi. Kalau di bawah sekalipun bocor, sepanjang itu kepentingan nyontoh rakyat, apalagi nggak seberapa, bagi saya nggak ada soal. Pemilik pangkalan itu siapa sih Mas? Orang-orang penting kah? Ya orang-orang penting, abang-abang kita Mas Aryo, kalau pedagang eceran model kita disuruh bikin pangkalan, sampai kiamat pun tak bisa. Dari pengecer jadi agen butuh berapa biaya, butuh berapa Mas Adi? Berapa ember kira-kira Mas? Kalau eceran itu bagi saya agak susah, kecuali ada supplier yang menginjeksi dana yang besar. Tempatnya harus luas, daya tampungnya besar, dan yang paling penting dia butuh modal yang Mas Adi pernah nyoba ya dari pengecer untuk jadi agen? Nggak sanggup Mas. Kita ini pedagang biasa, cuma sanggup menjual tabung gas cuma 5 sampai 10 biji. Di luar itu gelap gelita, wallahu alam bisawab. Nggak ngerti, nggak bisa, nggak sanggup. Apalagi pangkalan ya? Nah yang pangkalan-pangkalan ini adalah orang-orang yang saya kira punya akses modal dan punya akses secara politik. Nah itu yang saya kira memang harus dibicarakan dari hati ke hati. Persoalan kekisruhan soal gas dari dulu, BBM dari dulu, ini panjang ceritanya. Tapi bukan pemain utamanya itu adalah orang di bawah. Mereka nggak tahu apa-apa kok. Nah level atas itulah yang mestinya harus diseriusi. Dan saya kira Kementerian SDM, Pertamina pasti tahu siapa pemain-pemain di pangkalan ini. Saya ke Mbak Lulu. Kebocoran ada di
pangkalan katanya Mbak Lulu. Ya, kami akan kembali lagi kepada sistemnya. Nanti dari sistem tersebut bisa kelihatan. Tentunya masukan-masukan berharga nih dari para yang terlibat langsung di lapangan menjadi satu masukan yang berharga. Tadi kami juga sampaikan perlu masukan-masukan lain untuk kemudian membangun sistem tata kelola yang paling baik. Tadi disampaikan juga bahwa setiap subsidi bagaimanapun di banyak negara dan Indonesia juga menerapkan adalah pakai identitas. Karena data yang terpadu, data yang tunggal untuk menyalurkan subsidi akan menuntun kepada ketepatsasaran. Dan Indonesia saat ini pun sudah bergerak. BPS sedang mengerjakan DTSEN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana seluruh data kependudukan menjadi satu dan kemudian disitulah kemudian menjadi satu pintu untuk ketepatsasaran subsidi. Di mana di dalamnya juga tentunya adalah di sana ada subsidi LPG, kemudian subsidi yang lain-lain, ya, perlindungan sosial akan masuk dari pintu itu. Jadi bagaimanapun data menjadi satu sistem untuk mengelola. Kalau tadi Mas sampaikan bahwa nggak usah lah pakai data-data seperti itu, kita lihat ada kebocoran 50 triliun. Itu kenyataannya dan itu bagaimanapun harus dikendalikan. Nah, mari berikan dulu kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja dengan sistem ini sambil terus kami menerima masukan-masukan untuk kemudian terus mengembangkan bagaimana implementasinya. Pesan Presiden jelas, sikap Presiden jelas adalah untuk kemudian menutup kebocoran-bocoran agar uangnya, dananya digunakan kembali untuk program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat ya Mas, sebentar lagi kita tanggal 10 Februari Mas, kita akan punya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, satu program kesehatan yang akan diberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kapan Mbak Anissa ulang tahun, Mas Arya ulang tahun bisa cek kesehatan gratis dan itu dananya tentu tidak kecil. Sehingga kemudian perbaikan kebocoran-kebocoran itu perlu dilakukan untuk kemudian memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan banyak hal lainnya. Pembangunan rumah, semua itu butuh dana. Kebocoran harus ditutup, itu sikap Presiden. Kemarin ketemu dengan Pak JK berbicara soal gas juga Mbak Lulu, Presiden? Kalau kita melihat pertemuan Bapak JK, Yusuf Kala, kemudian dengan Presiden, kemudian didampingi juga oleh Menteri Pertanian. Ini adalah pertemuan tokoh-tokoh bangsa yang memperbincangkan mengenai berbagai persoalan bangsa. Tidak spesifik LPG ya berarti? Karena kan kebijakan LPG 3 kilo ini kan ketika zamannya Pak JK. Kan? Betul. Berbagai persoalan bangsa dibahas di sana, termasuk juga mengenai ketahanan pangan kita. Tapi kan gini Mbak, kalau kemudian narasinya hari ini kebocoran dari subsidi, yang disidak itu adalah toko eceran, kan berarti dugaannya yang brengsek toko eceran. Oh, tidak persis. Tertuduhnya? Loh, kecuali kalau kemudian ada kebocoran nih di sini, oke, Patra Niaga dulu nih yang dicek, pangkalan kemudian disidak, agen disidak. Kalau kemudian ini ngomong narasinya kebocoran, yang disidak itu toko-toko kelontong, toko eceran, kan berarti kami ini yang kecil-kecil. Kalau kita bicara mengenai logika pemberian subsidi, begitu ya, distribusi adalah pakai data. Nah tentu tadi yang dimaksudkan adalah bagaimana para pengecer ini masuk ke dalam satu sistem yang terdata. Itulah dia strateginya. Dengan data tersebut kita bisa mengontrol. Jadi bukan tertuduh, tapi lebih kepada bagaimana sistem dimasukkan ke dalam satu sistem sehingga kemudian lebih terkontrol. Itu saja. Tidak ada yang dituduh, jangan mohon maaf juga jangan merasa tertuduh karena ini semata-mata. Oke, kalau begitu kita minta besok yang disidak adalah pangkalan-pangkalan. Kami sampaikan Pak. Biar sama dong posisinya. Jangan kemudian... Justru yang Pak Bahlil datangi itu pangkalan. Bang, fotonya dilihat lagi itu di media. Pasti yang dilihat itu adalah ketika di toko-toko kelontong. Ya. Yang dinarasikan adalah dengan toko kelontong. Bukan ketika di pangkalan. Pangkalan kalau dicek nih pangkalannya nih. Datanya bener apa enggak? Ya. Administrasinya bener apa enggak? Betul. Itu kalau beres, saya yakin rakyatnya tertib. Karena kan ada contohnya di atasnya. Sederhana saja kok. Masyarakat kita itu, kami ini yang pedagang mikro ini, yang kecil-kecil ini, tidak pernah punya niat sejahat itu. Betul. Kami berani garansi. Bang Rahman, kenapa sih langsung potong Kompas ke pengecer yang dengan selisih harga 4.000? Apa karena memang mengendalikannya lebih murah kalau lebih gampang kalau masyarakat gitu? Tidak potong Kompas sesungguhnya karena agen itu kan dikontrol. Sudah pasti dia bagian dari sesuatu yang selama ini diatur.
pangkalan diatur karena mereka bagian dari sistem yang resmi. Nah, kenapa ke pengecer? Sebenarnya bukan untuk bukan tidak persis seperti itu. Hanya Abang mengulang lagi. Kalau kemudian pangkalan sudah diatur, agen sudah diatur, subagen sudah diatur, sistemnya sudah berarti sudah jalan kan? Kan begitu narasinya. Berarti ketika ada kebocoran, kan kami berarti yang bocor. Nah, kan itu narasi. Kebocoran ini maksud kayak gini. Kebocoran itu ada dua hal yang saya katakan tadi. Pertama, harganya lebih tinggi dari harga subsidi. Yang kedua, mereka membeli dari yang membeli itu bukan yang berhak, kan pakai KTP. Nah, yang membeli semua di pangkalan itu terdata. Masuk dia di datanya. Dia data karena ada sistem audit yang dilakukan oleh BPK terhadap para agen-agen itu, dicek pembelinya siapa, mana KTP-nya dan seterusnya. Baik. Jadi mohon maaf, saya boleh jelaskan sedikit ya. Ketika kemudian pengecer menjual, apakah tahu bahwa orang yang membeli tersebut berhak atau tidak menerima subsidi? Ada 36.000 kehadiran negara dalam bentuk subsidi dalam setiap tabungnya. Ini yang mau diperbaiki, Mas. Kebocoran ini yang mau kemudian ditutup. Bahwa yang berhak membelilah yang bisa membeli. Yang tidak berhak membeli, jangan membeli. Kebocoran yang paling besar itu terjadinya. Saya bertanya sekarang, berapa perbandingan antara rakyat miskin dengan rakyat kaya? Oke, Mbak Lulu, kita akan jawab.